Bab 567. Nasi sudah menjadi bubur. Daniel mengangkat dahinya. Tuan Besar setuju atau tidak setuju? Ia tetap harus setuju. Tidak ada jalan untuk kembali lagi. Anda bertindak dulu baru melapor. Benar-benar. Sanjaya terkejut hingga pucat. Ia tidak tahu harus berkata apa. Paman Sanjaya, kamu tidak apa-apa kan? Rian menopangnya. Namun orang tua itu mendorongnya. Lepaskan. Dasar bocah tengik. Kamu bukannya menasehati tuan. Aku tidak berani. Rian berbisik. Paman, sekarang sudah seperti ini. Mohon Anda bantu membujuk Tuan Besar agar mau menerima Nona Trasi. Thomas berkata dengan hati-hati. Sebenarnya Nona Trasi cukup baik. Bocah tengik. Sanjaya memukul punggung Thomas. Jangan ikut sembarangan bicara. Yang dia katakan benar. Daniel mengerutkan kening. Apanya yang sembarangan bicara? Sudut bibir Sanjaya berkedut. Ia tersenyum kaku. Baik tuan, jadi paman setuju untuk membantuku membujuk kakek. Daniel langsung memanfaatkan situasi. Terima kasih, paman Sanjaya. Sanjaya tercengang. Ia tidak sengaja masuk ke dalam perangkap. Tuan Daniel, bukankah perangkap galian ini terlalu jelas? Terima kasih paman Sanjaya. Thomas dan Rian ikut berterima kasih. Sanjaya tertekan, raut wajahnya tidak senang. Ia tidak dapat berkata satu patah kata pun. Pada saat bersamaan, para perawat membawa anak-anak keluar dan berkata pada Daniel, Tuan Daniel, Tuan Besar memanggilmu masuk. Ya, Daniel menganggukkan kepala. Ia berlutut dan berkata kepada anak-anak, kalian pergi makan camilan dulu di ruang istirahat. Tunggu papi. Baik, papi. Anak-anak dengan patuh menganggukkan kepala. Mereka mengikuti para perawat pergi ke ruang istirahat. Daniel menatap Sanjaya dengan tatapan yang dalam, lalu masuk ke ruang pasien. Sanjaya mengerti apa maksud tatapan Daniel. Ia merasa kesulitan, namun tidak memiliki pilihan lain selain menggigit bibirnya dan berjalan masuk. Bocah tengik, pada akhirnya kamu tidak mengecewakanku. Tuan Besar masih terlarut dalam kegembiraan, karena punya cicit kandung. Senyum cerah menghiasi wajahnya. Aku kira saat itu aku mendidikmu terlalu keras. Sehingga kamu terlalu keras kepala dengan perasaanmu. Tak disangka kamu cukup kompeten. Kamu benar-benar memberikan aku 3 orang cicit sekaligus. Baguslah jika kamu senang. Daniel tersenyum. Tentu saja aku senang. Tapi ada hal lainnya yang harus diurus. Tuan Besar menjadi serius ketika berbicara topik ini. Bagaimanapun ketiga anak ini adalah darah daging keluarga Wallens. Mereka tidak bisa jadi milik orang lain. Apalagi menggunakan marga keluarga lain. Apa kamu sudah berbicara dengan ibu mereka untuk mengubah nama marga mereka? Belum, tidak pernah terlintas dalam benak Daniel tentang hal ini. Ia tumbuh besar di luar negeri, tidak terlalu memperhatikan pentingnya nama marga keluarga. Ia merasa nama Carlos Smith, Charles Smith, dan Carla Smith cukup bagus. Jadi ia sejak awal tidak pernah membahas masalah ini dengan Trasi. Diskusikan hari ini. Besok ganti marga. Tuan Besar sangat tegas dalam hal seperti ini. Tidak ada toleransi. Lalu ibu dari anak-anak ini akan kamu campakkan di mana? Tentang ini, saranku, kamu lebih baik berikan dia uang yang cukup selama hidupnya. Biarkan dia menjauh dari anak-anak. Tuan Besar tidak menunggu sampai Daniel menyelesaikan perkataannya. Ia lanjut memberi bimbingan dan sarannya. Bagaimanapun dia bukan berasal dari keluarga yang ternama. Tidak mungkin juga kamu menikahinya. Namun karena dia sudah melahirkan 3 anak untukmu, kita tidak bisa memperlakukannya dengan sembarangan. Kakek, Daniel memotong perkataan Tuan Besar. Ia mengerutkan kening dan berkata, kekayaan keluarga kita melimpah. Kita tidak perlu bergantung pada pernikahan untuk menambah aset kekayaan kita. Apa salahnya aku menikah dengan orang biasa? Tuan Besar sedikit terkejut mendengar perkataan ini. Jadi maksudmu, kamu ingin menikahi ibu mereka? Tentu saja. Daniel membulatkan tekadnya. Aku sudah membawanya ke rumahku. Aku terus menunggumu sadar. Kemudian mempersiapkan pernikahan kami. Bab 568. Omong kosong apa yang sedang kamu katakan? Tuan Besar mengerutkan keningnya dengan marah. Berita pertunanganmu dan Linda sudah diumumkan. Tanggal pertunangannya juga sudah ditetapkan. Batalkan saja. Daniel menolak.
Lagi pula, bukan aku yang menentukan. Kamu, wajah Tuan Besar memucat karena marah. Kamu sudah gila ya? Apa kamu tidak mengerti situasinya? Keluarga Mor sudah masuk ke pasar lokal. Kamu juga berselisih dengan bibimu. Posisimu terancam dari luar dan dalam. Jika keluarga Linda dan keluarga Garcia bergabung dengan keluarga Mor, itu akan membawa dampak buruk bagi keluarga kita. Kamu sadar tidak? Keluarga Garcia sudah bergabung dengan keluarga Mor. Daniel berkata dengan pelan. Apa? Kamu yakin? Tuan Besar ketakutan hingga pucat. Yakin. Daniel menganggukkan kepala. Stanley sudah mengumumkan. Dalam waktu dekat ini dia akan menikah dengan Garcia. Keluarga Garcia secara otomatis akan bergabung dengan keluarga Mor. Kedua keluarga ini akan membentuk sebuah aliansi yang akan mengambil wilayah Baron. Jika seperti ini, kamu lebih tidak bisa membatalkan pernikahan dengan Linda. Tuan Besar mengerutkan keningnya. Jika tidak, sudah dibatalkan. Daniel memberikan serangan kepadanya sekali lagi. Tuan, Sanjaya tidak sanggup menghalangi Daniel. Ia ingin Daniel membicarakan masalah ini nanti saja. Bagaimanapun juga Tuan Besar baru saja sadar. Namun Daniel sudah terlanjur mengucapkannya keluar. Apa yang kamu katakan? Tuan Besar membelalakkan matanya terkejut. Sudah dibatalkan pagi ini. Daniel berkata dengan tenang seakan sedang membela keadilan. Aku tidak perlu menceritakan detailnya padamu. Aku takut kamu tidak bisa menerimanya. Dasar anak yang tidak berbakti. Tuan Besar terbakar api amarah. Ia mengambil gelas air di sampingnya, lalu melemparkannya ke tubuh Daniel. Daniel secara refleks menghindar. Gelas terlempar mengenai lantai dan hancur berkeping-keping. Petugas yang berjaga di luar terkejut mendengar suara gelas pecah. Thomas dan Ryan saling berpandangan. Raut wajah mereka penuh dengan kecemasan. Tadi kamu memujiku punya kompetensi. Sekarang kamu memakiku tidak berbakti. Daniel bergumam tidak senang. Kamu sengaja membuatku marah. Tuan Besar marah, hingga wajahnya memucat. Ia memegangi dadanya yang naik dan turun akibat kesulitan bernapas. Tuan Besar, tenanglah. Tenanglah. Sanjaya bergegas menekan dadanya. Anda baru saja sadar. Tidak boleh terlalu emosi. Cepat hirup selang oksigen. Perawat dengan cepat memberi Tuan Besar selang oksigen. Tuan Besar dengan cepat kembali tenang. Wajahnya yang tadinya membiru berangsur-angsur kembali normal. Namun alisnya terus berkerut. Sanjaya takut jika Daniel terus melanjutkan pembicaraan ini, Tuan Besar akan semakin emosi. Ia mengingatkan Daniel dengan hati-hati. Tuan Daniel, sebaiknya Anda bawa Tuan dan Nona muda pulang dulu ke rumah. Tunggu beberapa hari kemudian sampai kondisi Tuan Besar stabil. Baru datang lagi. Oh, baiklah. Daniel menatap Tuan Besar. Kakek, kalau begitu aku pergi dulu. Kamu mau pergi kemana? Berdiri menghadap ke dinding. Introspeksi kembali perbuatanmu. Tuan Besar marah dengan menggebu-gebu. Daniel tidak membantah. Ia dengan patuh menghadap ke dinding. Persis seperti anak kecil yang sedang dihukum. Dia sangat mengenal karakteristik Tuan Besar. Jika masalah belum sepenuhnya terselesaikan, ia tidak akan membiarkannya pergi. Setelah beberapa lama kemudian, Tuan Besar baru sepenuhnya tenang. Ia menunjuk Daniel dengan marah. Balik badan. Daniel dengan patuh membalikkan badan dan menatapnya dengan tenang. Katakan dengan jujur, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Tuan Besar bertanya sambil memegangi dadanya. Sejak umur 6 tahun kamu sudah mendapatkan pelatihan pasukan khusus. Selama 20 tahun lebih kamu tidak pernah seceroboh ini. Kenapa sekarang kamu mengambil tindakan tanpa mempertimbangkan situasi secara keseluruhan? Apa yang kamu pikirkan? Aku tidak bisa menikahi wanita yang tidak aku cintai. Terlebih lagi, wanita ini tidak jujur dan temperamennya buruk. Jika aku menikahinya, setiap hari ia akan membuatku kesal. Kedepannya aku tidak akan punya motivasi untuk mengembangkan bisnis. Coba Anda pertimbangkan dari segi ini. Sebenarnya ini juga akan mempengaruhi masa depan, kan? Daniel memberikan logika yang masuk akal saat memberikan penjelasan ke Tuan Besar. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.